Ya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apapun program Pak, terkait kasus yang menjerat korupsi yang menjerat Pak Yakut Kolil, mantan nama Pak Jokowi sempat disebut beberapa kali. ya di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apapun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden, dan juga dari perintah-perintah presiden. Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, nggak ada. Artinya nggak heran ya Pak, misal ada yang Ya memang itu kebijakan dari presiden, memang itu arahan dari presiden. Sampaikan dulu sedikit Gus, apa yang bisa disampaikan. Hari ini agak cepat ini. Sudah ya. Cepat Mas. Cepat saya berhenti sebentar. Di sini aja Gus. Tapi ya. Ya teman-teman ya. Ngomong. Jadi saya menyampaikan apa yang saya tahu secara utuh. Bang, rapi. Ngomong nih. Diam dong. Gus, tadi finalisasi terus dari Gus. Ya, kalau soal materi tolong ditanyakan ke penyidik langsung ya. Saya nggak bisa menyampaikan. Rapi. Ya. Awas. Sambil jangan mundur. Awas. Teleponnya lewat mana? Woi. Gus pernah Jatuh. Ayo berhenti. Aduh. Gimana ini? Gus. Gimana ini? Ya Gus, ngomong aja Gus. Berhenti Gus. Dipakainya Gus tadi Gus. Gus kemana nih Gus? Gus, Pak Dito mengatakan bahwa udah siap buat ditahan Gus ya. Ya sambil tidak ada hubungannya sambil mundur. kuota haji, tapi terkait investasi. Jalan mundur Pak. Gus di mana sih Gus? Saya nggak kelihatan. Tapi udah siap Gus ya. Gus ngomong Gus. Ya sambil mundur ya. Ayo Gus. Ayo ngomong Gus. Pas saya nggak Gus ya. Sambil mundur. Cara bawa kamu. Gus mana Gus? Gus nggak kelihatan Gus. Ya. Saya mas. Sambil mundur. Ya, sambil jalan mundur mas. Ayo. Ini depan ini. Ada. Ya. oleh dalam perkara ini. Kemudian terkait dengan perkara haji, sepekan ini juga kami KPK bersama BPK fokus melakukan pemeriksaan khususnya untuk materi penghitungan kerugian keuangan negara. Termasuk hari ini KPK bersama BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara YCQ dengan materi yang memang masih fokus untuk penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga pemeriksaan full dilakukan oleh kawan-kawan dari BPK. Dan pemeriksaan hari ini tentu untuk melengkapi, mendukung proses penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kuota haji yang penyelenggaraannya tahun 2023-2024. Nah, sebelumnya juga kami melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak lain, baik dari asosiasi, dari pihak di Kementerian Agama, yaitu staf ahli Pak Menteri, itu juga didalami soal kerugian keuangan negara dan juga pihak-pihak dari Biro Travel, ya, sehingga ini kemudian menjadi utuh. Nanti keterangan-keterangan yang sudah disampaikan oleh para saksi dalam sepekan ini nanti akan
finalisasi oleh kawan-kawan di BPK, sehingga kita sama-sama tunggu dan semoga hasil akhir dari kalkulasi penghitungan kerugian keuangan negara bisa segera selesai, sehingga proses penyidikan perkara ini juga bisa segera berprogres lagi, ya. Dan kita sama-sama tunggu. Oke, silakan, ada pertanyaan? Ya. Ya, karena memang hari ini pemeriksaannya masih fokus dilakukan oleh BPK, yaitu untuk menghitung kerugian keuangan negara. Karena memang pasal yang digunakan dalam dugaan tindak pidana korupsi ini adalah pasal 2, pasal 3, yaitu kerugian keuangan negara. Mas, sebelumnya kan menurut Mahfud mau mendapat kuotanya dikit tuh Mas, 297. Ya. Tadi Gus Yakut juga telah membantah tidak ada kewenangan soal pemberantasan kuota dari Kementerian Agama. Ya. Kalau dari KPK sendiri pendalamannya, Mahfud sendiri dapat kuotanya banyak atau dikit sih Mas? Ya. Jadi dalam distribusi kuota ini kami juga mendalami dari 20.000 kuota tambahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, kemudian dilakukan diskresi, splittingnya menjadi 50%, 50%. Kemudian dari Kementerian Agama ini mereka kan berkoordinasi ya, berkomunikasi dengan pihak-pihak asosiasi yang mewadahi para biro travel atau PIHK yang menyelenggarakan ibadah haji ini. Kemudian distribusinya di sana, dilakukan di para asosiasi ini kepada para biro travel yang ujungnya nanti ada dugaan aliran uang atas jual beli kuota yang dilakukan oleh biro travel ini kepada oknum-oknum di Kementerian Agama, termasuk juga jumlah kuota yang didistribusikan ya kepada para biro travel ini beragam ya. Tentu ini juga masuk materi penyidikan, mengapa jumlahnya beragam, nah, itu masih terus kita dalami ya, jumlah-jumlahnya demikian, termasuk juga selain tambahan kuota kita juga mendalami soal percepatan-percepatan yang dilakukan ya, karena PIHK atau biro travel itu kan juga sudah punya di awalnya ya, kan sudah ada para calon jamaah yang sudah mendaftar begitu ya, yang tentu dalam ibadah haji khusus kan juga ada antreannya meskipun tidak sepanjang pada ibadah haji reguler yang waktu tunggunya bisa sampai 30-40 tahun ya. Nah, ini juga didalami percepatan-percepatan itu. Ya, sehingga tidak hanya tambahan khusus kuota tambahan khusus ini saja gitu ya, tapi juga percepatan-percepatan itu. Ya, sehingga kita mengenal ada istilah T0 yang memang mendapatkan kuota di tahun ini, membayar di tahun ini kemudian langsung berangkat ya, tapi ada juga yang memang sudah mendaftar di beberapa waktu sebelumnya, tapi kemudian bisa berangkat di tahun ini. Padahal seharusnya masih ada masa tunggunya, gitu. Nah, itu juga didalami. Mas, agak sedikit disepil. Ya. Metode penghitungan penghitungan kerugian negara ini seperti apa sehingga harus menghadirkan pihak tersangka dulu misalkan. Ini apakah karena dia pernah terima dihitung itu kerugian negara atau berapa kuota yang dikeluarkan kemudian itu menjadi hasil dari kerugian negara. Kemudian terkait kerugian negara tentunya otomatis ada aset recovery. Nah, saat ini berapa total uang atau aset yang disita berkaitan soal dugaan diskresi soal kuota haji itu? Ini bisa di-spill dikit nggak, Mas? Ya, tentu soal metode penghitungan, satu itu ranahnya BPK, yang kedua ini penyidikan masih berprogres. Tentu kami juga tidak bisa menyampaikan pada kesempatan ini. Namun demikian nanti pada saat persidangan tentu semuanya nanti akan dibuka, termasuk nanti hasil akhirnya kita sama-sama tunggu. Ya, terkait dengan aset recovery, ya kami juga terus mengimbau kepada para PIHK, biro travel yang masih ragu untuk mengembalikan aset-aset ataupun uang yang diduga berasal dari jual beli kuota yang berangkat dari adanya diskresi pembagian kuota ini, silakan untuk menyampaikan kepada penyidik KPK sehingga nanti pengembalian keuangan negaranya juga menjadi lebih optimum. Mas, informasi saya peroleh seharusnya hari ini Bos Makmur juga diperiksa. Apa bisa dikonfirmasi kenapa nggak diperiksa? Atau memang ada pihak orang tua atau ada pemberitahuan terkait hal itu?
Ya, kita lihat hari ini saja. Jadi yang diperiksa Pak Yakut ya, tadi sudah hadir memenuhi panggilan kooperatif dan memberikan keterangan-keterangan yang diminta oleh auditor BPK. Tentu ini juga positif untuk progres penyidikan perkara ini. Nah, untuk saksi-saksi lainnya, jika memang nanti ada penjadwalan ulang atau pemeriksaan kembali, nanti kami akan sampaikan update-nya kepada teman-teman. Apakah mungkin dengan terkait pasal 2, pasal 3 soal kerugian negara, sekitar 400 travel itu dipanggil juga memberitakan ikut dalam pemeriksaan soal kerugian negara. Ya. Makanya saya tanyakan tadi, metode penghitungan kerugian negaranya seperti apa? Hanya sebatas tersangka yang dipanggil atau 2000 travel atau oknum-oknum pejabat Kemenak lain juga dikonfirmasi? Untuk penghitungan kerugian keuangan negara, pemeriksaan kepada para biro travel atau PIHK sebagian besar juga sudah dilakukan, di mana auditor BPK bersama penyidik secara paralel melakukan pemeriksaan. Jadi ketika melakukan pemeriksaan kepada para PIHK, BPK juga melakukan itu. Jadi ada beberapa yang juga sudah dilakukan pemanggilan pemeriksaan. Termasuk ketika penyidik ke Arab Saudi, auditor dari BPK juga turut serta, sehingga bisa secara langsung mengecek terkait dengan ketersediaan fasilitas-fasilitas penyelenggaraan ibadah haji di sana. Satu lagi Mas, artinya setelah penghitungan negara ini ada proses. Kenapa Mas? Setelah penghitungan negara ini rampung, artinya dalam waktu dekat akan dilakukan penahanan terhadap 2 tersangka yang dijerat dengan pasal 2, pasal 3 tadi. Gitu. Ya, kita tunggu. Jadi begini, pasca seluruh penghitungan kerugian negara itu tuntas dilakukan oleh kawan-kawan BPK, nanti KPK mendapatkan laporan resminya, hasil akhir kalkulasi PKN-nya atau penghitungan kerugian keuangan negaranya itu untuk melengkapi berkas penyidikan. Tentu progres berikutnya adalah bisa dilakukan penahanan, kemudian nanti bisa segera limpah juga dari penyidikan ke penuntutan, sehingga nanti kemudian berproses di persidangan. Ketika di persidangan semuanya terbuka, jadi masyarakat bisa mengakses informasinya, dakwaannya, fakta-fakta persidangannya seperti apa. Termasuk juga nanti ketika di persidangan majelis hakim misalnya meminta untuk menghadirkan saksi untuk bersaksi, ya itu juga bisa terbuka, bisa diakses informasinya oleh masyarakat. Waktunya sendiri ada tenggat waktunya ngasih deadline-nya kapan penghitungan BPK harus selesai? Ya ini masih terus kita tunggu. Ya kan hari ini baru selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Pak Yakut, nanti tentu akan dilakukan analisis oleh tim, ya akan dihitung untuk melengkapi dari keterangan-keterangan yang sebelumnya sudah diperoleh dari saksi lainnya. Ya. Hanif Zakiri ya Mas, itu buat tersangka ex-sekjen Kemenaker itu HS juga. Ya. Apakah terjadi RPTK itu di tahunnya Hanif Zakiri itu? Dalam konstruksi perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pemerasan pada pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan, KPK kemudian telah menetapkan saudara HS sebagai tersangka yang diduga sudah mendapatkan aliran uang dari para agen TKA ini sejak 2010. Ya, artinya memang penyidik menduga bahwa praktik-praktik dugaan pemerasan dalam pengurusan RPTK ini sudah terjadi sejak lama, sehingga kami perlu mengkonfirmasi kepada saksi-saksi yang bisa menjelaskan, bisa menerangkan terkait dengan praktik dan mekanisme dalam pengurusan RPTKA. Termasuk tidak menutup kemungkinan nanti juga akan didalami bagaimana soal aliran uang yang bersumber dari para agen TKA yang mengurus dokumen RPTKA tersebut, ya, sehingga nanti juga penyidikan ini masih akan terus bergulir dengan memanggil saksi-saksi lainnya, ya, khususnya untuk menerangkan bagaimana praktik dan mekanisme pengurusan RPTKA pada zaman itu, termasuk dugaan aliran-aliran uang dari para agen TKA. Karena kalau kita melihat dalam perkara ini, khusus untuk tersangka saudara HS, dia diduga menerima meskipun di beberapa jabatan yang berbeda. Bahkan ketika yang bersangkutan sudah pensiun atau purna tugas, juga diduga masih menerima aliran uang dari para agen TKA. Sehingga
KPK atau penyidik penting mendalami peran apa yang dilakukan oleh saudara HS ini. Kemudian yang bersangkutan masih terus menerima, uang masih terus mengalir saat yang bersangkutan sudah purna tugas. Belum, nanti kami akan update. Mas, ini kan ada sebelumnya dikonfirmasi menggunakan ada pemeriksaan mantan Menaker yang kemudian dalam paparan posisi perkara juga terjadi jauh sebelumnya. Itu kan ada dugaan pemeriksaan Ida Kiri dan Bogia sebagai Menaker. Kok tidak pernah ada KPK terbesit untuk mengkonfirmasi Menaker saat ini? Apa emang bersih-bersih banget itu orang? Sehingga tidak perlu mengkonfirmasi dua tindak pidana K3 maupun RPTK bisa dikonfirmasi. Ya, nanti tentu kita akan melihat ya bagaimana kebutuhan dari penyidik untuk mendalami khususnya terkait dengan tempus-tempus dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi. Ya, semua terbuka kemungkinan untuk memanggil, meminta keterangan kepada siapa saja untuk membantu dalam proses penyidikan perkara ini sehingga kemudian menjadi terang, bisa menjadi lebih tuntas lagi. Siapa saja yang punya peran krusial dalam konstruksi perkara ini, termasuk pihak-pihak yang kemudian juga diduga mendapatkan aliran berkaitan dengan pengurusan RPTKA ini, kemudian bisa kita ungkap. Kapan berarti Menteri Menaker yang sekarang dipanggil? Ya, pemeriksaan saksi kami selalu update kepada teman-teman ya setiap hari. Sedikit soal BJB tadi Mas, sekarang kan BPK sudah perampungan tadi ya. Kemudian sekarang bergeser. Oh, belum. Tadi menyebutkan kalau sudah bergeser ke peran gubernur begitu. Ya, artinya kan ini paralel ya. Di klaster 1 berkaitan dengan pengkondisian atau penyimpangan pada pengadaan iklan di BJB ini masih intens dilakukan koordinasi dengan BPK dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negaranya. Selain itu penyidik juga bergeser melakukan pendalaman berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan oleh Gubernur pada saat itu Pak RK dengan pihak BJB ya, artinya ini sudah bergeser ya, bergeser dalam hal yang pertama itu kan soal penyimpangan dalam proses pengadaan, di mana dari paket pengadaan sejumlah sekitar 400 miliar itu diduga separuh lebihnya masuk ke dana non budgeter, jadi tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk pengadaan belanja iklan, tapi malah ditampung di dana non budgeter di dalam unit Korsek di BJB. Kemudian dari dana non budgeter ini diduga mengalir ke pihak-pihak tertentu. Nah, oleh karena itulah kemudian kebutuhan dari penyidik untuk mendalami bagaimana pengelolaan dana non budgeter dan juga aliran yang bersumber dari dana non budgeter tersebut. Dalam waktu dekat Pak RK akan dikonfirmasi lagi, dipanggil lagi ke Gedung Merah Putih. Ya, semua saksi yang nanti dipanggil pasti kami akan update ke teman-teman, termasuk nanti pihak-pihak lain yang bisa menjelaskan ya berkaitan dengan itu. Tadi kan juga disebutkan Pak RK kegiatan di luar negeri begitu ya. Apakah ini akan berkaitan dengan circle-nya Pak RK yang kemarin sempat diramaikan dengan kedekatannya dengan sosok berinisial AK itu? Terkait dengan saksi-saksi siapa saja yang nanti dipanggil tentu berdasarkan kebutuhan dari penyidik ya untuk menelusuri pihak-pihak yang bisa menjelaskan, menerangkan berkaitan dengan bukti-bukti ataupun informasi yang memang dibutuhkan untuk memperkuat dari bukti awal yang sudah diperoleh oleh penyidik ya. Oleh karena itu kan tadi kita sampaikan bagaimana soal aktivitas atau kegiatan Pak RK ini baik di dalam maupun di luar negeri. Kaitannya juga soal penukaran uang ini ya kan, artinya kan untuk kegiatan-kegiatan di luar negeri ya, termasuk dalam kegiatan-kegiatan itu siapa saja yang turut serta gitu ya, itu juga semuanya kami dalami, kapasitasnya sebagai apa, bagaimana pembiayaannya, nah nanti ujungnya adalah dari mana sumber pembiayaan tersebut, kan kira-kira seperti itu ya konstruksinya. PPATK bilang ada tambang ilegal yang aliran uangnya sampai 1.000 T, ada koordinasi juga sama KPK? Nanti kami akan cek ya soal itu ya, tentu apakah itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi atau tidak gitu ya, karena PPATK selain menyampaikan laporannya ke KPK tentu juga dapat menyampaikan ke APH lain, karena memang kalau KPK kewenangannya fokus terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi saja. Oke, cukup? Oke, terima kasih.
Cukup, udah banyak. Terima kasih. Sama-sama Mas. Sorry Mas, ingin dipilih ya, maaf. Tangan Iya, kiri. nggak apa Mas. Terima kasih Mas Budi. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.